Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di turnamen, tutur, dan tuntunan kesehatan mental. Oke, kali ini saya Frandika Dwi Arma akan coba untuk membahas mengenai bagaimana caranya mengaktualisasi kemampuan pada anak-anak kita. Hari ini kita akan coba membahas mengenai aktualisasi kemampuan anak. Nah, aktualisasi kemampuan anak ini merupakan proses yang cukup panjang, ya mungkin nanti tidak bisa kita bahas secara keseluruhan, tapi ada beberapa bagian ya, tahapan-tahapan yang mungkin perlu kita lakukan, yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi kemampuan anak-anak kita. Nah, yang pertama adalah mengenali kebutuhan-kebutuhan anak ya. Nah, di sini artinya kita perlu mengenal dulu atau mempelajari dulu tahap-tahap dari tumbuh kembang anak kita itu sendiri. Artinya ketika kita sudah mengenali tahapan-tahapan perkembangan, kita akan mengenali kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan tingkatan usia mereka. Misalnya dari kebutuhan secara fisiknya, dari kebutuhan pembelajarannya, dari kebutuhan untuk kemampuan interaksi sosialnya, kita akan memberikan tuntutan yang sesuai kepada anak-anak ini sendiri. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan ini sebetulnya tidak hanya itu saja, tapi cukup luas ya. Ada kebutuhan yang lainnya, ada kebutuhan fisik misalnya. Kemudian ada kebutuhan secara psikologis dan kebutuhan untuk penghargaan diri pada anak-anak kita sendiri. Nah, kebutuhan fisik mungkin Sobat Mamhi udah banyak tahu ya, pastinya terkait dengan secara fisik, kebutuhan makan, minum, kesehatan, kebersihan, kemudian bagaimana porsi yang tepat untuk aktivitas dan istirahat yang cukup, seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan psikologis pada anak-anak kita sendiri, mereka memiliki kebutuhan kasih sayang ya. Artinya sebelum mencapai tingkat aktualisasi tadi yang lebih tinggi, artinya misalnya pada anak-anak yang punya pandangan atau konsep diri yang bagus terhadap dirinya, nah ada kebutuhan-kebutuhan ini dulu yang perlu kita penuhi, seperti itu. Artinya kita memberikan prioritas waktu juga untuk mendampingi anak-anak ini, atau pada saat-saat tertentu yang misalnya orang tua bekerja, ini bisa mendampingi di waktu-waktu tertentu dan memberikan kualitas atau quality time yang lebih bermakna, seperti itu. Nah, ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, biasanya akan meningkat ya kemampuan-kemampuan dari anak kita itu sendiri. Termasuk dari kebutuhan psikologis yang lainnya adalah rasa aman ya, memberikan kepercayaan, sehingga memang akan mengenalkan konsep-konsep misalnya terkait dengan kejujuran, seperti itu. Terus menciptakan suasana komunikasi yang lebih akrab antara orang tua dan guru, seperti itu. Jadi interaksi juga terus perlu dijaga dari kebutuhan psikologis ini sendiri. Kemudian satu lagi biasanya yang akan memberikan stimulasi yang tepat kepada anak-anak ini adalah harapan dari orang dewasa ya, harapan orang tua yang tepat, tuntutan yang tepat, tuntutan yang tidak terlalu tinggi ataupun tidak memberikan tuntutan, itu juga sebagai suatu hal yang akhirnya berpengaruh buruk ya terhadap anak. Tapi kita tahu tadi dengan kebutuhan-kebutuhan anak
menyesuaikan dengan tuntutan usianya dan memberikan tuntutan yang sesuai dengan dirinya, dan harapan-harapan kita juga kita sesuaikan. Itu akan mengembangkan kemampuan anak-anak ini dan tidak menimbulkan rasa frustrasi pada anak-anak. Nah, kemudian penerimaan dan sikap positif ya dari orang tua, artinya kita memberikan atau menunjukkan rasa kasih sayang yang tanpa syarat, sehingga anak-anak itu memang merasa bahwa mereka benar-benar diberikan kasih sayang sepenuhnya dari orang tua. Oke, itu untuk kebutuhan psikologis. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada salah satu teori tentang needs atau kebutuhan ini yang biasanya digunakan adalah teori Maslow. Kalau kita coba untuk aplikasikan ya, yang paling bawah adalah kebutuhan fisik atau fisiologi, kemudian kebutuhan akan keamanan. Nah, ini juga pentingnya tadi terkait dengan kebutuhan fisik juga ya, kebutuhan rasa aman, saling berkaitan, kemudian kebutuhan kasih sayang kalau di sini. Nah, ini yang tadi terkait dengan kebutuhan secara psikologis. Nah, ada lagi kebutuhan yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan akan penghargaan. Nah, kalau kita lihat kebutuhan penghargaan ini, bagaimana anak-anak ini membutuhkan ya rasa untuk dihormati dan meningkatkan rasa harga dirinya. Jadi ada juga kebutuhan-kebutuhan pada anak, nggak hanya orang dewasa ya, untuk di aspek self esteem ini sendiri. Nah, gimana sih caranya sebetulnya untuk kita memberikan kebutuhan ini ya? Kita memberikan lingkungan yang suportif ya, di mana usaha anak akan didukung dan disetujui seperti itu. Kemudian memberikan penghargaan terhadap capaian yang besar ataupun capaian yang kecil, sehingga memang kita memberikan penghargaan itu kepada anak, dan anak juga akan merasa usahanya sudah dihargai seperti itu. Kadang kita nggak tahu ya apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, walaupun kita lihat sebagai suatu hal yang mudah, ternyata buat mereka butuh effort yang lebih seperti itu. Nah, itu perlu tetap diapresiasi, walaupun pengapresiasiannya harus sesuai dengan porsi yang diberikan ya, seperti itu. Kemudian memberikan pengakuan ya terhadap pencapaian dengan memberikan mendeskripsikan ya apa yang telah dia lakukan seperti itu, sehingga memang dia merasa kita juga memberikan penghargaan tidak berlebihan ataupun tidak kurang seperti itu. Kemudian perhatian yang tulus terhadap apa yang dapat dilakukan ya. Jadi ketulusan dari kita juga untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak ini akan dapat dibaca oleh anak-anak kita sendiri seperti itu. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu kita perlu mengenali potensi dari anak-anak kita ya. Potensi di sini artinya bisa jadi itu adalah bakat atau bawaan yang sudah dikaruniakan kepada anak-anak kita sendiri, seperti misalnya kemampuan dari intelijensinya, terus bakat apa aja yang dia punya ya secara fisik misalnya, atau keterampilan-keterampilan tertentu yang memang tanpa belajar pun dia ternyata bisa punya skill yang hebat ya, misalnya di bidang atletik atau di bidang musik misalnya, atau di bidang akademis bahkan ya, misalnya kemampuan-kemampuan seperti itu perlu kita kenali ya, bahkan sejak dini, sehingga kita bisa mengetahui lebih jauh. Nanti akan kita korelasikan dengan minat pada anak-anak kita sendiri. Nah, minat ini sebetulnya lebih banyak juga dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana mereka punya dorongan yang kuat untuk mempelajari sesuatu, punya dorongan yang kuat untuk
mendalami ya hal-hal tertentu. Nah, hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa dipelajari akan didukung juga tadi dengan kemampuan bawaannya itu sendiri. Nah, ini perlu kita kenali juga karena beberapa anak itu kadang suka tidak bertemu antara minat dengan bakat bawaan potensi yang dia punya, sehingga nanti perlu kita lihat mana yang saling bisa ketemu di titik tengah antara keminatannya dengan potensi atau bakat yang dia miliki ini. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita perlu menstimulasi ya sejak dini. Nah, kalau dari literatur atau dari teori yang pernah saya baca juga ya, atau yang pernah saya ketahui tentang konsep-konsep bahwa menstimulasi sejak dini itu bisa dilakukannya bahkan dari diri kitanya sendiri yang menurunkan genetiknya kepada anak-anak seperti itu. Jadi misalnya ada orang tertentu yang awalnya nggak senang berolahraga, tapi ternyata nanti dia akhirnya rutin ya untuk berolahraga, dan ternyata dari beberapa penelitian yang pernah saya ketahui ini akan diturunkan lagi kepada anaknya seperti itu untuk kondisi-kondisi bawaan yang terkait dengan kemampuan olahraga tersebut. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi itu sudah mulai istilahnya terinstal ya kepada anaknya seperti itu. Atau pada hal-hal yang sederhana mungkin ketika senang terhadap makanan tertentu, nah itu juga akan cenderung diturunkan nanti kepada anaknya yang mungkin senang terhadap makanan tertentu dan menolak terhadap makanan tertentu juga. Nah, artinya apa? Artinya kita sebagai misalnya calon orang tua juga ternyata sejak dini juga sudah perlu untuk memperbaiki terus berusaha yang terbaik untuk memberikan yang akan kita lakukan itu ternyata berdampak pada anak-anak kita nantinya, sehingga kita perlu terus melakukan hal-hal yang menjadi misalnya keminatan kita. Nah, itu juga jangan heran mungkin nanti akan diturunkan kepada anak-anak kita juga seperti itu, sehingga ketika sesuatu yang kita lakukan itu akan semakin baik, itu juga akan diturunkan ke anak kita menjadi semakin baik seperti itu. Nah, kemudian stimulasi sejak dini juga ya perlu dilakukan ya, untuk artinya kadang seperti ini, kadang pada anak-anak tertentu yang belum punya perencanaan, belum punya orientasi, mereka kadang pada batas-batas waktu tertentu, misalnya masa sekolah SMA misalnya, nanti udah mulai kebingungan, nanti mau masuk apa ya, mau masuk IPS, IPA, bahasa misalnya, atau di kuliahan nanti mau kuliah apa ya, jadi bingung seperti itu, bingung mau ngambil kuliahnya, bahkan tidak tahu nanti bakal seperti apa ke depannya. Nah, itu maksudnya hal-hal seperti ini bisa kita stimulasi tadi, install ya sejak dini, kita membiasakan kepada anak-anak kita untuk sesuatu hal yang memang menjadi tujuan dari kita, dan kita lihat karena nanti anak juga akan punya penilaian terhadap apa-apa yang dia minati dan dia inginkan seperti itu. Tapi pada fase-fase awal itu yang akan memberikan banyak stimulasi, yang akan mendekatkan kepada hal-hal tertentu yang menjadi keminatannya, itu adalah kita sebagai orang tua, sehingga perlu kehati-hatian, perlu
pemilihan yang tepat seperti itu untuk memberikan sesuatu yang akhirnya akan dia gunakan sebagai hal yang menunjang kemandirian dia nanti di masa depan seperti itu. Oke, kemudian yang penting juga selanjutnya adalah lingkungan yang suportif ya. Artinya di sini kita sebagai orang tua tadi memberikan identifikasi yang baik kepada anak, memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita, sehingga apapun yang kita berikan itu tidak menjadi bumerang kepada diri kita sendiri, karena anak-anak adalah sosok yang sangat kuat ya untuk belajar dari identifikasi sosial melalui orang tua seperti itu. Apapun yang kita lakukan akan cepat sekali ditiru seperti itu, sehingga ini bisa kita jadikan proses belajar yang cepat untuk membangun tadi kemampuan anak-anak kita. Kemudian yang kelima adalah komunikasi ya, yang harus seimbang. Artinya tadi kita tahu bahwa anak-anak semakin besar akan punya keinginan, akan punya sesuatu yang dia tuju ya, seperti itu, sehingga keinginan ini mulai bisa untuk dikomunikasikan, karena pada orang tua juga pasti punya harapan-harapan dan keinginan terhadap anaknya. Nah, ketika tidak bertemu di dua titik ini yang cenderung akan membuat terjadinya konflik ya di suatu saat, sehingga memang bisa jadi dampaknya ke anak itu sendiri ketika merasakan orang tua yang memberikan keinginan, tuntutan, anaknya merasa bahwa aku nggak punya porsi untuk menunjukkan keinginan aku sendiri misalnya seperti itu, sehingga akhirnya motivasinya menjadi cenderung menurun. Misalnya pada anak-anak tertentu, aku pengen nanti sekolahnya di jadi arsitek misalnya, tapi orang tuanya pengen jadi dokter misalnya. Nah, akhirnya keinginannya dihilangkan sama dia. Jadi tuntutan tadi yang malahan dia jalankan, tapi akhirnya tidak secara sepenuhnya untuk dia kerjakan seperti itu. Padahal misalnya ketika dia menjadi yang dia inginkan, kemungkinan besar potensi-potensi yang dia bawa dan motivasi dia untuk mengejar itu akan semakin lebih baik lagi seperti itu. Nah, maksudnya apa? Dengan komunikasi sejak awal kita sudah mulai bisa ya untuk memberikan atau melihat kira-kira nanti di mana nih yang akan menjadi titik tengahnya, di mana yang akan menjadi keputusan terbaik seperti itu. Karena kalau sudah dari awal biasanya konflik-konflik di ujung itu insya Allah tidak akan terjadi, dan ketika komunikasinya saling terbuka biasanya akan ada saling menghargai satu sama lain, dan kebutuhan-kebutuhannya akan bisa sama-sama dipenuhi seperti itu. Oke, itu tadi beberapa tahapan-tahapan atau hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin saya resume ya biar lebih dapat lagi poinnya. Yang pertama, kita mengenali tadi kebutuhan-kebutuhan anak ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan ini maksudnya kita dari orang tua yang perlu mempelajari ya apa aja yang akan menjadi kebutuhan, karena kalau kebutuhannya tidak terpenuhi nanti dia akan cenderung
kosong ya istilahnya, akan berdampak kepada hal-hal lain seperti itu. Kebutuhannya yang pertama, yang kedua potensi anaknya, baik itu potensi bawaan dirinya, terkait dengan bakat dan juga minatnya ya, termasuk kemampuan intelijensinya seperti itu, sehingga hal-hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kreativitasnya, terhadap kemampuan dia dalam menentukan apa yang akan menjadi pilihannya nanti. Kemudian yang ketiga, stimulasi sejak dini, bahkan dari diri kita sendiri, mempersiapkan sebelum menjadi seorang ayah seperti itu, atau seorang ibu, untuk bagi ibu-ibu atau perempuan yang menjadi calon ibu. Kemudian dari bahkan sejak dari kecil kita sudah mulai bisa menstimulasi untuk mengenalkan hal-hal yang menjadi keminatan ya. Artinya di sini ketika orang tua mempunyai porsi tertentu terhadap kebutuhan atau keinginan tertentu, inilah saatnya orang tua untuk memberikan stimulasi terhadap anak, mengenalkan dengan hal-hal yang kita inginkan tersebut, sehingga hal itu yang menjadi hal yang terasosiasikan sebagai suatu hal yang menyenangkan buat dia, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah lingkungan yang suportif, yang memberikan identifikasi yang baik, memberikan contoh yang baik, karena hal ini pada anak-anak akan memberikan dampak yang sangat cepat, karena anak cepat belajar dari sosial ya, proses belajar sosial tadi. Kemudian yang kelima adalah terus menjalin komunikasi yang seimbang dengan anak. Artinya ada tuntutan tertentu yang diberikan, ada juga keterbukaan dari anak untuk memberikan ruang dia mengekspresikan keinginan-keinginannya, sehingga akan menurunkan konflik yang terjadi di depan seperti itu. Nah, kira-kira mungkin ini kita simpulkan untuk hari ini 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalisasi atau mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan anak kita. Karena ini adalah proses yang panjang, tentunya butuh konsistensi, butuh terus proses belajar dari diri kita. Next mungkin kita akan bahas hal-hal yang lainnya, bagaimana proses-proses untuk mengoptimalisasi atau proses yang akan kita lakukan dalam parenting terhadap anak-anak kita. Oke, dari saya Frandika Dwi Arma, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.